Begitu juga kegalauan para ulama ternyata juga memberikan perubahan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Link, dimanapun Sobat Link berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sobat Link semua, pasti kita semua pernah berharap. Entah itu berharap kepada apapun atau siapapun itu. Kita tidak bisa memunafikan diri karena fitrahnya manusia ya begitu. Apalagi kita sering berharap pada manusia yang ujung-ujungnya pasti tidak sedikit yang dikecewakan. Karena harapannya ini kan hanya menjadi angan-angan belaka dan akhirnya berujung pada kegalauan. Kayak gitu. Perasaan galau adalah manusiawi, namun tidak boleh berlarut-larut dengan perasaan tersebut. Ketika seseorang menyimpan harapan terlalu besar kepada orang lain, dia akan terus memikirkan, bahkan terobsesi agar harapannya bisa menjadi kenyataan. Hal ini tidak akan membuat orang tersebut lupa kalau suatu saat harapannya itu bisa saja tidak menjadi kenyataan. Apa yang akan kita lakukan ketika harapan yang selama ini kita idamkan tidak menjadi kenyataan? Bahkan kita harus merasakan kekecewaan yang mendalam. Nah, disinilah seseorang yang dikecewakan mulai berpikir, kenapa sih kita merasakan kekecewaan itu? Nah, rasa kecewa bisa dialami seseorang karena orang itu terlalu menggantungkan harapannya pada orang lain. Orang yang kita berikan harapan tak lain hanyalah seorang manusia biasa. Seperti kita sendiri, makhluk yang lemah, yang mudah rapuh, bagaikan debu ditiup angin. Manusia merupakan makhluk tiada daya serta kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janganlah kita terlalu berharap besar kepada orang lain. Pernahkah kita berharap pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala? Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan manusia dan seluruh yang ada di dunia ini. Dia Maha mendengar apa yang diinginkan hambanya. Mengapa kita tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala aja? Dialah yang pemilik manusia yang di muka bumi ini. Jika seseorang hanya berharap pada Allah, insya Allah nih, apapun hasilnya, dikecewakan ataupun enggak, itu sudah dikehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Sekalipun yang orang tersebut terima adalah berupa kekecewaan. Imam Syafi'i pernah berkata, teman-teman, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atasmu pedihnya pengharapan supaya mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap pada selainnya. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar ia kembali berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu memiliki harapan kepada sesama manusia, kembalilah berharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran surat Al-Insyirah ayat 8. Kemudian kita perhatikan sekarang, di mana tidak sedikit orang-orang mencurahkan keresahan dan kesedihan atas segala masalah yang mereka alami. Seringkali media sosial menjadi sasaran dalam mengumbar kesedihan. Pada dasarnya itu tidak salah, dan mencurahkan kesedihan sekali-kali menjadi cara terbaik untuk mengurangi kesedihan itu, menurut mereka. Perasaan-perasaan sedih, resah, galau, itu adalah hal wajar dan selalu ada di setiap kehidupan manusia. Perasaan tersebut adalah manusiawi, namun tidak boleh berlarut-larut dengan perasaan tersebut. Setiap orang
dalam suatu waktu menghadapi kebingungan yang menyebabkan dirinya mengalami kegalauan. Tanda kutip. Bahkan Nabi dan para sahabat pun pernah mengalaminya. Rasulullah galau melihat umatnya yang teramat jahiliyah. Abu Bakar gelisah di saat umat Islam banyak menyimpang setelah Rasulullah wafat. Umar bin Khattab galau saat melihat salah satu rakyatnya memasak batu karena kemiskinan. Abdurrahman bin Auf galau karena kekayaannya yang dikhawatirkan akan menjauhkannya dari harumnya surga. Demikian pula yang dirasakan para alim ulama yang galau melihat kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman semakin merajalela saat ini. Semua kegalauan dan kegelisahan adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah saat kegalauan dan kegelisahan berlarut-larut dan tidak mampu berbuat apa-apa karenanya. Silakan galau, asal tetap tegar. Silakan gelisah, jangan berkeluh kesah. Silakan sedih, asal jangan meratapi. Silakan gundah, asal bisa bersikap dewasa, dan silakan risau, asal jangan terus-terusan. Sobat Link, semua sifat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manusia, dari diri kita. Hanya saja bagaimana kita bisa mengaturnya dengan baik sehingga berubah menjadi inspirasi yang kemudian berubah menjadi solusi. Misalnya saja, kisah kegalauan yang dialami oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebelum beliau menaklukkan pasukan salib. Berawal dari kegalauan beliau melihat umat Islam yang terpecah-pecah ditambah dengan serangan dari luar yang semakin gencar, kegalauannya berubah menjadi sebuah inspirasi baginya untuk menyatukan umat Islam agar di mana kembali menguat dengan mengadakan Maulidur Rasul. Akhirnya umat Islam saat itu kembali menyatu dan merebut kemenangan dari kaum salibis Eropa. Begitu juga kegalauan para ulama ternyata juga memberikan perubahan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Lihatlah bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama hanya karena berawal dari kegalauannya dan kegelisahannya terhadap penindasan para penjajah. Sehingga beliau mengumandangkan resolusi jihad kepada para santrinya. Begitu pula Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah hanya berawal dari kegalauannya melihat Islam yang sudah tidak murni karena bercampur dengan paham kapitalisme saat itu. Kemudian beliau memberikan pendidikan yang amat baik untuk membebaskan pikiran dari keterbelakangan dan ketertinggalan umat pada saat itu. Hal itu tampaknya terbalik dengan keadaan sebagian anak-anak muda pada zaman sekarang. Saat galau hinggap di hati mereka, bukan mulai berpikir kritis, kreatif, dan berusaha bangkit, tapi mereka memilih untuk curhat, mengunggahnya ke media sosial. Tampaknya, sebagian anak muda sekarang ini lebih bangga saat orang lain tahu tentang kegalauannya, tentang permasalahannya, ketimbang mencari solusi atas kegalauannya. Yang lebih menyedihkan lagi, di saat mereka galau, bukannya semakin mendekat pada Allah, justru semakin menjauh. Padahal Allah yang maha membolak-balikan hati, dan Allah sebaik-baik tempat berharap. Sobat Link, dimanapun Sobat Link berada, Allah mampu menjadikan hati setiap manusia untuk tidak kembali galau. Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Bagi seorang muslim, Allah adalah sumber sekaligus muara dalam kehidupan. Cukup Allah, hasbunallah, sebagai tempat curahan hati, bukan pada sesama makhluk. Apalagi media sosial yang hanya benda mati. Manusia dan benda mati tidak akan bisa membuat hati kita damai sepenuhnya. Hanya Allah satu-satunya tempat kembali segala kegalauan, kegundahan, kesedihan, dan kebimbangan. Adukanlah, curhatkanlah kepada Allah. Allah adalah tempat mengadu seluruh makhluk. Dia yang maha tahu jalan terbaik bagi permasalahan hamba-hambanya. Tidak ada yang kita dapatkan saat kita mengadu kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan jalan keluarnya.
Allah akan membuka pikiran yang masih keras, membuka inspirasi dan hikmah, memberikan kemudahan dalam menghadapi persoalan, memberikan kekuatan dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, tidak ada dari kegalauan itu saat diadukan kepada Allah, kecuali iman kita semakin bertambah. Sebab kita sudah yakin sepenuhnya, sepenuh hati bahwa Allah sedang berpihak pada kita, selama kita berpihak kepadanya. Prasangka Allah adalah prasangka hambanya. Jika prasangka itu baik, maka prasangka Allah baik. Pun sebaliknya. Apabila seseorang hanya berharap dan mengadu pada Allah, maka insya Allah apapun hasilnya, kita akan pasrah dan tenang, karena itu sudah termasuk kehendaknya. Dan itu bukan urusan kita. Seseorang akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, sekalipun yang diterima adalah berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Jangan pernah berharap pada manusia. Sekali-sekali jangan pernah berharap pada manusia. Yakin dan cukuplah Allah sebagai tempat berharap. Demikian taujih ini, semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmahnya, dan semoga ibadah puasa yang teman-teman Sobat Link jalankan, semoga penuh dengan keberkahan, penuh dengan hal-hal yang baik yang bermanfaat, dan manfaatkan bulan puasa ini dengan segala kegiatan-kegiatan positif, agar puasa yang kita jalani itu tidak berlalu dengan sia-sia. Afwa minkum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.